Salam, damai dan berkat Tuhan beserta kita dan menyertai kita hari ini, dan semoga kasih karunia Allah akan senantiasa terus hidup di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan bagi kita. Ia kembali mengingatkan kita bahwa Ia adalah Gembala yang baik, Gembala yang akan terus mencari, menuntun, membimbing kita ke dalam jalan kebenaran, ke dalam kebahagiaan sejati, dan tentu dalam kesatuan dengan Bapa di surga. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar ada sebuah percakapan antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Orang-orang Yahudi mengalami kebimbangan sebab mereka menantikan kedatangan Mesias, tetapi mereka tidak mampu melihat Mesias yang sudah ada di depan mereka. Yesus sudah menunjukkan dirinya, identitas tentang siapakah dia, melalui sapaan-sapaannya, melalui firman-Nya, melalui pewartaannya, dan terutama Ia menunjukkan itu dalam sebuah kesaksian hidup yang nyata melalui karya dan pekerjaan. Banyak mujizat yang Ia berikan, banyak hal yang telah Ia lakukan. Tapi orang-orang Yahudi masih menutup mata, menutup telinga, menutup hati untuk melihat, mendengar, dan merasakan akan kehadiran dan Mesias itu. Maka Yesus dalam percakapan ini mengingatkan mereka bahwa untuk mampu melihat, untuk mampu merasakan, dan untuk mampu mengalami kasih setia Allah, mereka harus percaya. Maka Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suara domba-dombaku." Jadi untuk memahami misteri ini, siapakah Sang Mesias, maka mereka dituntut untuk mendengar dan setiap firman Tuhan dan percaya. Dan di situ ada jaminan yang diberikan oleh Bapa, bahwa setiap orang yang mendengarkan suaraku dan mengenal mereka dan mengenal Yesus, maka Yesus akan mengenal mereka, dan pasti mereka akan mengikuti Yesus. Dan mereka akan menerima jaminan hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa, dan tak ada seorang pun yang mampu merebut mereka dari tangan Allah. Dan mereka akan bersatu dengan Bapa seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Dan kita bisa melihat bahwa kisah ini sangat menarik buat para murid. Para murid setelah kematian Yesus, setelah kebangkitan Yesus, dan bahkan setelah kenaikan Yesus
surga, mereka terus-menerus mewartakan tentang kabar sukacita. Kita mendengar dalam bacaan pertama dan kisah para rasul hari ini, bagaimana para murid, orang-orang yang telah percaya, walaupun mengalami penganiayaan, penyiksaan, dibunuh, tetapi mereka tiada henti-hentinya terus-menerus memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan begitu banyak orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dan yang menarik bahwa pada peristiwa ini teristimewa apa yang terjadi di Antioquia. Disitulah murid-murid untuk pertama kalinya menyebut diri mereka, komunitas mereka, sebagai komunitas Kristen. Maka saudara-saudari, hari ini kita diundang oleh Tuhan, Sang Gembala yang baik. Pertama, untuk mendengarkan sapaan, mendengarkan suaranya, dan mengikuti Dia. Yang kedua, kita yang sudah mendengarkan Dia, kita yang sudah mengikuti Dia, dituntut oleh Yesus hari ini untuk memberitakan kabar sukacita Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang ketiga, kita dituntut untuk berani memberikan kesaksian hidup kita yang nyata sebagai orang-orang Kristiani, walaupun kadang kita mungkin ditolak, kita tidak diterima, kita dicaci maki, kita mengalami penganiayaan, kita dihukum. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan bahwa kesaksian hidup orang-orang Kristiani adalah hal yang sangat penting bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita, dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.